repot ya kalau kemudian Presiden Prabowo menggunakan kedudukannya sebagai presiden lalu menerbitkan peraturan presiden dan mengajukan juga revisi Undang-Undang TNI untuk sekedar mengamankan posisi Letkol Teddy ya, dan tentu orang-orang yang mau diproyeksikan di jabatan-jabatan strategis di BUMN maupun di institusi sipil yang lain ya, kementerian dan badan lembaga ya. Kalau kemudian negara dikelola dengan pendekatan ini, maka saya sekali lagi mengatakan ini kan tak ada bedanya dengan Pak Jokowi yang mengoplos Mas Gibran menjadi memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden ketika dilakukan dengan cara merobohkan benteng Mahkamah Konstitusi lalu kemudian memenuhi syarat ya, yang semula tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden dari segi usia ya. Hal yang sama dilakukan Presiden Prabowo dengan menerbitkan Kepres hanya untuk mengamankan posisi Letkol Teddy ya, kemudian menyatakan bahwa sekretaris kabinet berada di bawah sekretaris militer ya, sehingga bisa ditempati oleh perwira aktif TNI dan Polri. Sementara kita ketahui sekretaris kabinet itu dalam prakteknya semestinya memiliki posisi dalam hal jabatan politis ya. Nah, tetapi oleh presiden dirubah menjadi jabatan struktural dan kemudian kita juga melihat ya apa motivasi yang diambil oleh Presiden Prabowo. Nah, begitu pula mengajukan revisi Undang-Undang TNI yang sekarang dikebut oleh DPR ya, agar segera disahkan dan dirubah pasal di mana TNI aktif yang semula oleh Dwi Fengse Abri dilarang, diinginkan Presiden Prabowo agar kembali ke dalam jabatan-jabatan struktural institusi-institusi kementerian dan badan ya, yang sejak dulu kita inginkan supaya tidak terjadi ya, dan ini sebetulnya mengkhianati reformasi. Tetapi kalau kemudian Presiden Prabowo ngotot dan memilih mengajukan revisi Undang-Undang TNI dan DPR kita sudah berupaya ya, bahkan rapat digelar di hotel ya, dan menuai banyak kritik ya. Ini ada apa sebetulnya ya? Harus ngejar buru-buru revisi Undang-Undang TNI ya. Dan Anda bisa bayangkan kalau kemudian negara harus mengalah dengan kepentingan 1-2 orang, lalu kemudian Presiden menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan peraturan dengan begitu mudah hanya untuk melindungi kepentingan 1-2 orang ya. Kalau negara dikelola dengan cara ini, maka tentu kita tidak bisa banyak berharap ya. Intinya kepentingan kelompok lah yang diperhatikan oleh Presiden Prabowo. Sementara kita menanti kepentingan rakyat yang lain harus diterbitkan perpres atau peraturan presiden atau peraturan pemerintah yang memang benar-benar dibutuhkan oleh negara, itu tidak didahulukan. Jadi saya tidak mengerti ya bagaimana cara mengelola negara ini dalam pendekatan-pendekatan semacam ini ya. Kita tentu sedih dan apalagi yang mau kita lakukan kecuali kita terus mengingatkan presiden dan pemerintah